Selamat pagi, salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Marilah kita bersatu di dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Tuntunlah kami melalui firman-Mu, agar kami dapat melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian jauhlah segala macam mara bahaya yang akan ditimpakan dalam kehidupan kami karena ketidaksetiaan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-26 ayat 13. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran kita tentang kalimat dalam nats ini. Apakah mungkin Tuhan yang kita sembah pernah menyesal? Bukankah penyesalan itu terjadi karena adanya suatu kesalahan atau ketidaktahuan? Misalnya seseorang penjahat yang dipenjara karena kesalahan yang melanggar hukum sehingga ia menyesal. Atau seorang wanita yang menyesal karena sebelumnya tidak tahu ternyata ia menikah dengan seorang penipu. Kalau manusia menyesal, hal itu tentu sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bukankah Tuhan maha segalanya, termasuk maha tahu dan maha sempurna? Mana mungkin Tuhan melakukan kesalahan lalu menyesal? Saudara-saudariku sekalian, dalam penulisan Alkitab ada kalanya penulis menggunakan gaya bahasa metafora antropomorfis. Metafora adalah kelompok kata yang artinya tidak dimengerti secara harafiah, melainkan pengandaian. Lalu istilah antropomorfis berasal dari bahasa Yunani, yakni gabungan dari dua kata. Anthropos artinya manusia dan morphe artinya bentuk atau gambar. Jadi metafora antropomorfis adalah gaya bahasa yang diibaratkan sesuatu seperti manusia. Antropomorfis diyakini telah ada sejak 40.000 tahun yang lalu, di mana dewa-dewi Mesir kuno digambarkan memiliki tabiat layaknya manusia. Pada masa itu, Tuhan seringkali dikisahkan memiliki sifat dan perilaku seperti manusia. Misalnya, konsep mengenai Tuhan yang berpihak, Tuhan yang bisa marah, Tuhan yang istirahat, cemburu, menghukum, dan sebagainya. Semua istilah itu mengibaratkan kondisi Tuhan seperti kondisi manusia. Hal itu sebenarnya tidaklah 100% bermakna harafiah. Namun gaya bahasa itu dipakai oleh penulis Alkitab agar pesan yang hendak disampaikan dapat dimengerti dengan mudah oleh nalar manusia. Mengapa Yeremia mengibaratkan Allah menyesal? Tujuannya adalah agar pendengar mudah memahami kasih Tuhan terhadap umat ciptaannya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang melayani di Yehuda. Yehuda adalah Israel Selatan yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Yehuda dan Benjamin. Yeremia hidup di zaman 6 Raja Yehuda
dan menyaksikan 3 kali penyerbuan Babel ke Yerusalem, sehingga kejatuhan kota itu yakni di tahun 589 sebelum Masehi. Kita semua tahu penyebab bangsa itu dibuang ke Babel adalah karena ketidaksetiaan umat itu kepada Allah dan perilakunya tidak seturut kehendak Allah. Bangsa itu membangun kembali bukit-bukit pengorbanan kepada Baal, mendirikan patung Asyera. Mereka juga membuat mesbah-mesbah dewa Baal di pelataran bait suci. Mereka menyebut para Baal itu tentara langit atau penjaga langit. Hal itu membuat murka Tuhan menyala atas mereka. Dan hukuman telah Tuhan nubuatkan melalui hambanya, termasuk melalui Nabi Yeremia. Itu sebabnya Yeremia berseru-seru agar bangsa itu mau memperbaiki perbuatan dan segera mendengarkan suara Tuhan. Sehingga Tuhan menyesal atau Allah mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan malapetaka terhadap bangsa itu. Umat Yehuda diminta untuk bertobat dari ketidaktaatannya agar Tuhan menangguhkan hukuman terhadap umat Yehuda. Namun karena kerasnya hati bangsa Yehuda, akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman terhadap bangsa itu. Bangsa yang awalnya kaya dan terhormat berubah seketika menjadi budak sehingga menanggung malu yang tidak tertahankan. Sesungguhnya tidak hanya bangsa Yehuda yang berdosa, semua manusia pasti pernah melakukan dosa, termasuk kita. Melalui nats ini kita diingatkan bahwa apabila kita sudah melakukan kejahatan, namun keadaan aman-aman saja, bukan berarti Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Apabila kita berkata dusta dan orang lain percaya, bukan berarti Tuhan tidak mendengar ucapan kita. Hukuman untuk semua kesalahan sudah tersedia. Namun Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita agar segera berhenti menimbun dosa dan segera memperbaiki perilaku. Sebelum menjatuhkan hukuman yang berat, pasti Tuhan sudah memberi peringatan-peringatan kecil. Mungkin melalui nasihat orang-orang di sekitar kita, mungkin melalui kejadian-kejadian kecil yang belum membuat kita sangat menderita. Namun segeralah berhenti, jangan sampai teguran Tuhan lebih keras lagi sehingga kita menerima hukuman yang tidak terelakkan. Ketika Allah menghukum manusia, bukan berarti Ia membenci ciptaannya. Sebaliknya, ganjaran yang Tuhan berikan merupakan bagian dari kasih-Nya. Ia tidak ingin manusia terlena dalam dosa dan akhirnya binasa selamanya. Itu sebabnya Ia menyadarkan umat-Nya dengan berbagai cara, sekalipun mungkin menyakitkan. Jemaat sekalian, kita masing-masing mengetahui apa dosa yang telah kita perbuat. Bertobatlah. Jangan menunggu sampai hukuman Tuhan datang. Ada ampun Tuhan bagi orang yang berbalik ke jalannya. Namun bagi yang terus-menerus mengeraskan hati, hukuman Tuhan pasti segera datang. Entah kita siap atau tidak, Tuhan sendiri yang menentukan waktunya. Maka dari itu, sebagaimana nats kita hari ini yang berkata, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Jemaat sekalian, dengarlah suara Tuhan dan bertobatlah sebelum terlambat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Kau ingatkan kami agar dalam kehidupan kami ini kami segera berhenti melakukan dosa.
agar kami tidak menerima hukuman yang berat sehingga tidak tertahankan. Oleh sebab itu, melalui firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, mampukan kami untuk mengerti, terlebih untuk melakukannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.